Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Diovirus 578. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk. Dalam hukum perusahaan itu terbagi menjadi dua, yaitu perseorangan. Perseorangan itu sendiri adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang dan memiliki konsekuensi tanggung jawabnya pun dibebankan oleh orang tersebut. Lalu perkumpulan itu dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum dan bukan badan hukum. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang bukan badan hukum. Di bukan badan hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu firma dan CV. Lalu saya akan menjelaskan tentang firma atau FA. Sudah dijelaskan di pasal 16-35 didirikan dengan akta notaris dengan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di daerah hukum di mana firma berdomisili dan diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Lalu ada ciri-ciri firma. Yang pertama, menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Yang ketiga, adanya tanggung jawab dalam resiko kerugian tak terbatas. Lalu yang terakhir, masing-masing sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Lalu yang selanjutnya ada CV, perseroan komanditer. Nah, itu adalah untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Lalu yang selanjutnya adalah badan hukum. Jadi saya akan menjelaskan tentang badan hukum. Badan hukum itu terbagi menjadi tiga, koperasi, PT, dan yayasan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi itu sendiri sudah diatur dalam UU nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Tata cara pendirian koperasi ada dua, yaitu rapat pembentukan minimal 20 anggota, lalu permohonan penyerahan. Dalam permohonan penyerahan itu sendiri melampirkan berita acara pembentukan, akte pendirian, dan anggaran dasar. Perangkat koperasi menurut pasal 21 UU nomor 25 tahun 92 terdiri dari rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas. Lalu modal koperasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal koperasi itu sendiri dapat dan anggaran dasar. Perangkat koperasi menurut pasal 21 UU nomor 25 tahun 92 terdiri dari rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas. Lalu modal koperasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal koperasi itu sendiri dapat berasal dari simpanan pokok wajib, dana anggota, dana cadangan, dan hibah. Lalu modal pinjaman itu dapat didapatkan dari anggotanya, koperasi lainnya, dan yang terakhir bank atau lembaga koperasi dan sumber lain yang sah. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang PT, perseroan terbatas. PT adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum. Menurut pasal 1 huruf I UU nomor 40 tahun 2007. Unsur-unsur yang di dalam PT adalah yang pertama badan hukum, yang kedua didirikan berdasarkan perjanjian, yang ketiga melakukan kegiatan usaha, yang keempat modal pasar, yang kelima memenuhi persyaratan undang-undang. Lalu persyaratan mendirikan PT itu ada tiga. Yang pertama perjanjian antara dua orang atau lebih, yang kedua dibuat dengan akta autentik di muka notaris, yang keempat modal dasar. Lalu
Prosedur pembuatan PT itu sendiri, yang pertama pembuatan perjanjian tertulis, yang kedua pembuatan akta di depan notaris, yang ketiga pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang keempat pendapatan perseorangan, yang kelima pengumuman dalam tambahan berita negara. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang yayasan. Diatur dalam UU nomor 28 tahun 2004, badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan untuk mencapai keinginan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mempunyai pendirian. Pendirian yayasan itu sendiri adalah Akta Notaris nomor 2 disahkan Menteri Kehakiman dan HAM. Yang selanjutnya yang terakhir diumumkan dalam lembar berita negara Republik Indonesia. Lalu organ yayasan tersebut yang ada pembina, yaitu pendirinya yayasan. Yang kedua ada pengurus yang mampu melakukan badan hukum. Lalu ada sekretaris, ada bendahara, dan yang terakhir pengawas yang memberi saran bagi pengurusnya. Baik, terima kasih. Itu